Selamat hari Minggu adik-adik yang baik. Bagaimana kabarnya hari ini? Kakak Winda berharap semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, sekarang Kakak Winda mau sapa dulu nih adik-adik yang di rumah. Kalau kalian semangat, angkat tangannya ya. Adik-adik orang satu, mana suaranya? Semangat! Orang dua, Semangat! orang tiga, Semangat! ayo angkat tangannya. Adik-adik orang satu, dua, dan tiga harus tetap semangat ya. Walaupun ibadahnya masih tetap dari rumah. Adik-adik, sebentar lagi kita mau mulai ibadah sekolah minggu kita. Mari kita siapkan hati kita. Jangan lupa kita siapkan juga Alkitab, buku indah sekolah minggu, dan uang untuk persembahan. Kakak juga mau mengingatkan adik-adik semua pada saat ibadah nanti harus bernyanyi ya, dan tidak boleh makan, minum, apalagi jalan-jalan. Semuanya setuju? Oke Kak, karena semuanya sudah setuju dan siap, kita mulai ibadah sekolah minggu. Yuk! Karena semuanya sudah siap, ayo adik-adik di rumah kita sama-sama bernyanyi ya. Kita nyanyi sama-sama yuk. Musik! Baik adik-adik, kita mau saat teduh. Mari kita lipat tangan kita, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Amin. Adik-adik, kita mau nyanyi lagi nih. Tetap semangat ya. Musik! Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan namanya Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Mari kita berdoa. Sinar surga cemerlang terang, Allah yang semarak, yang sinarilah tenang hati kami, agar layak menerima kehidupan yang Kau sediakan Tuhan. Amin. Adik-adik di rumah, marilah kita buka buku kita, yaitu membaca hukum Taurat yang tertulis di hukum Taurat yang kedua dan artinya. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air, di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya. Jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada
tenungan-tenungan dukun, dan jangan yakin kepada benda-benda bernama sakti. Demikian hukum Taurat. Sama-sama kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik di rumah masih semangat kan? Kita mau bernyanyi lagi ya. Lagunya Buku Ende Sekolah Minggu nomor 67, Debata Nasoka. Adik-adik di rumah, marilah kita sama-sama mengucapkan doa pengampunan dosa. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik di rumah, kita buka Alkitab, yaitu epistel atau ayat hafalan pada minggu ini. Kita buka bersama-sama. Yang tertulis Yohanes pasal 20 ayat 29. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpan semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik, jangan lupa dihafalkan ya ayat hafalannya di rumah. Nah, sekarang kita mau bernyanyi nih. Ingat kan nama-nama murid Tuhan Yesus? Kita nyanyi sama-sama yuk. Musik. Adik-adik di rumah, marilah kita bangkit berdiri untuk mengaku iman kepercayaan kita. Sama-sama kita mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara,
di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, sebentar lagi kita mau dengar-dengaran firman Tuhan. Tapi sebelum itu, kita kembali bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 89, Hosi Panguluau. Baik, adik-adik sekolah minggu, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Maka mari siapkan hati, siapkan juga Alkitabnya. Ya, kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Adik-adik sekolah minggu, mari kita buka Alkitab kita. Nats yang menjadi khotbah untuk anak sekolah minggu tertulis di dalam Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai dengan ayat 29. Yohanes 20 ayat 24 sampai dengan ayat 29. Mari kita sama-sama membaca. Amang membaca di sini, adik-adik membaca di rumah ya. Kita mulai Yohanes 20 ayat 24. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku,
maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekalian, Thomas, dalam nas kita disebutkan Thomas salah satu dari 12 murid Yesus. Dalam nas ini kita lihat juga adik-adik bagaimana diceritakan murid-murid Yesus sedang berbicara tentang perjumpaan mereka dengan Yesus yang telah bangkit dari kematian. Namun Thomas tidak percaya. Thomas tidak percaya dengan penampakan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Karena apa? Karena ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-murid yang lain, Thomas tidak bersama-sama dengan mereka. Thomas sedang tidak ada di rumah itu bersama-sama dengan murid itu. Nah, maka Thomas berkata, sebelum aku melihat bekas paku di tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Nah, adik-adik sekalian, kalau ada kawan-kawannya yang susah percaya, biasanya itu disebut si Thomas. Jadi kalau orang yang sulit percaya, ya dia mirip perilakunya seperti si Thomas ini. Nah, kita lihat adik-adik sekalian. Setelah 8 hari dikatakan dalam nas kita, setelah 8 hari kemudian mereka kembali berkumpul di rumah itu bersama-sama. Dan Yesus datang menampakkan diri, berdiri di depan mereka dengan berkata, damai sejahtera bagi kamu sekalian. Dan kita lihat adik-adik, setelah Yesus berkata damai sejahtera, kemudian dia langsung menyahut Thomas itu. Thomas yang susah percaya tadi. Yesus berkata kepada Thomas dalam nas kita, taruhlah jarimu dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Maka pada saat itu apa jawaban Thomas adik-adik? Ketika dia mendengar ucapan Tuhan Yesus tadi, Thomas langsung berkata, ya Tuhanku dan Allahku. Dan kemudian Yesus lagi menjawab. Setelah Thomas berkata demikian, ya Tuhanku dan Allahku, maka Yesus menjawab lagi, karena engkau telah melihat, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Di ayat 29 tadi. Di sini kita lihat bagaimana Thomas mau percaya ketika ada bukti. Kalau tidak ada bukti dia tidak mau percaya. Dia harus ada bukti dan melihat Yesus dengan matanya sendiri. Ya adik-adik sekalian, firman Tuhan ini juga mau menunjukkan kepada kita bahwa Yesus itu benar-benar bangkit. Minggu lalu kita merayakan Paskah, pesta kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dia bangkit dari kematian, memenangkan kematian itu. Maka kita masuk ke dalam minggu sekarang yang dinamakan di HKBP Quasimodogeniti. Artinya seperti bayi yang baru lahir. Seperti apa rupanya mang bayi yang baru lahir? Ada adik-adik punya adik bayi? Lihatlah adik-adik bayi itu. Kalau ada adiknya bayi ya, dia masih sangat tergantung sama orang tua kita. Dia tidak bisa ngapa-ngapain. Dia masih sangat tergantung sama orang tua. Demikian juga kita. Bagaimana kita orang-orang percaya, anak-anak Tuhan senantiasa menggantungkan diri kepada Tuhan si pemilik hidup. Nah, adik-adik sekalian, perhatikanlah kembali tadi ayat 29 itu. Lihat di sana. Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya.
Tetapi yang paling penting lagi, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Yang tidak melihat namun percaya. Apakah adik-adik melihat Yesus bangkit? Yesus kan 2000 tahun lebih. Ya, kita belum lahir di sana, kita kan belum ada di situ. Artinya kita tidak melihat kebangkitan itu. Tetapi kita percaya walau kita tidak melihat peristiwa itu. Ya, kita percaya. Maka berbahagialah kita. Berbahagialah orang-orang seperti yang dikatakan Tuhan Yesus. Walau mereka tidak melihat, tetapi mereka percaya. Adik-adik percaya Tuhan Yesus telah bangkit? Percaya. Ya. Nah, melihat Tuhan dalam kehidupan kita bukan hanya harus melihat secara fisik. Nah, adik-adik sekolah minggu, tetapi juga kita bisa melihatnya secara rohani. Seperti apa itu, Amang? Contohnya seperti ini. Kasih sayang Tuhan Yesus dapat kita lihat dari melalui sikap kasih sayang yang diberikan oleh orang tua kita kepada kita. Ketika orang tua kita dengan setulus hati mengasihi kita, itulah juga gambaran Tuhan Yesus. Kasih sayang Tuhan Yesus dapat kita lihat dari orang-orang yang mengasihi kita. Dapat kita lihat dari orang tua kita. Karena mereka adalah wakil Allah untuk merawat, untuk menjaga, mendoakan adik-adik sekalian. Kemudian seperti apa kita melihat Yesus di dunia ini? Melihat Tuhan Yesus, kita bisa melihat dari mereka yang mau mengajari kita. Siapa itu? Guru-gurumu di sekolah. Siapa lagi? Itu tadi, abang kakak, guru-guru sekolah minggunya. Mereka mengajarkan firman Tuhan kepada kita. Mereka adalah perwakilan Tuhan Yesus. Kita melihat Tuhan Yesus melalui mereka di sana. Kemudian juga orang-orang yang mau menemani kita melalui siapa? Abang kakak di rumah, orang tua, teman-teman di sekitar kita, teman-teman di gereja, teman-teman di sekolah. Setiap orang yang menemani kita, itulah gambaran Tuhan itu mau menemani kita juga. Nah, ketika kita sakit, apakah Tuhan Yesus datang? Pernahkah adik-adik sekolah minggu sakit? Yesus datang melawat kita. Dengan apa? Dengan itu para dokter itu, medis, bidan, perawat, semuanya. Orang tua kita juga. Itu jalan Tuhan untuk menyembuhkan kita. Tuhan yang mengirim mereka untuk mengobati kita. Tuhan yang memberikan kepada mereka kemampuan supaya kita bisa sembuh. Nah, oleh sebab itu adik-adikku sekalian yang terkasih, sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak Tuhan Yesus, marilah kita meneladani Tuhan Yesus dan berbuat kasih seperti Tuhan Yesus. Mau membantu yang membutuhkan, mau menolong, rajin belajar, mau mengajari adik-adiknya untuk berdoa, mau juga mengajari adik-adiknya untuk mau belajar. Hormat dan kasih kepada orang tua, hormat kepada kakak, abang kita, guru-guru kita, mengasihi adik-adik kita. Mengapa harus demikian? Supaya orang lain, ya adik-adik, supaya orang lain juga dapat merasakan kehadiran Tuhan Yesus melalui sikap kita. Ketika engkau berbuat baik, mau menolong orang yang membutuhkan, mereka akan merasakan kehadiran Tuhan Yesus di sana melalui kita, karena kita mau menolong. Dan mengapa kita mau menolong? Itu
oleh karena iman kita kepada Tuhan Yesus yang telah bangkit tadi. Membangkitkan kasih juga dalam diri kita sehingga kita mau untuk menolong. Dengan demikian orang merasakan kehadiran Tuhan di sekitar kita. Melalui anak-anak sekolah minggu juga. Orang tua kita akan merasakan kehadiran Tuhan. Mengapa? Karena adik-adik sekolah minggu rajin berdoa. Karena anak-anak sekolah minggu rajin menolong orang tua. Apa yang bisa kita perbuat? Contoh mencuci piring. Kalau adik-adik sudah bisa, silakan. Orang tua akan merasakan, oh Tuhan itu hadir. Dia telah mengajari anak saya. Dan semua orang akan bersyukur kepada Tuhan. Maka teladanilah Tuhan Yesus, percayalah akan kebangkitannya. Amin. Kita berdoa. Kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan atas firman-Mu yang menyapa kami di pagi hari ini. Firman-Mu Tuhan mengingatkan kami terlebih anak-anak-Mu sekolah minggu HKBP Cikampek. Untuk tetap percaya kepada Tuhan kami walau kami tidak melihat. Karena berbahagialah orang yang percaya walau mereka tidak melihat. Tentu kebangkitan Tuhan Yesus tidak kami lihat. Tetapi kami percaya. Dengan demikian kami terpanggil juga untuk memberikan rasa kehadiran Tuhan kepada orang lain di sekitar kami. Kepada orang tua, abang, kakak, adik kami semua. Melalui kami senantiasa mau membantu, menolong orang yang membutuhkan. Pakailah hidup kami Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Ajarilah kami senantiasa melalui Roh-Mu, agar kami anak-anak Tuhan senantiasa Tuhan bimbing ke jalan yang Tuhan kehendaki. Berkati setiap orang yang kami kasihi, orang tua kami, abang, kakak, adik-adik kami, semua yang kami kasihi, biarlah Tuhan senantiasa juga menjagai mereka. Ampuni kami Tuhan akan segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh pendeta kita. Nah, sekarang kita mau bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Tapi jangan lupa semuanya ditaruh di jangan ya. Musik. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Terima
Marilah kita bersama-sama memohon di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kamu dan memelihara kamu. Kiranya Tuhan menerangi kamu dengan wajah-Nya dan dikasihkan nyala kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kamu dan mengaruniai kamu dengan damai sejahtera. Selamat hari Minggu adik-adik, sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah!